Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu tempat bermohon dan Allah itu senang atau ya kepada hamba-hamba yang selalu berdoa, memohon, baik itu mohon ampunan, mohon hidayah, mohon, dan banyak juga mohon lebih banyak lagi rezekinya, mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah saya bahas dalam salah satu bagian daripada bab doa. Kita berhadapan dengan sebuah pilihan. Apakah kita itu sebaiknya meminta atau kita sebaiknya ridho dengan segala ketetapan Allah? Karena apa yang akan kita jalani ini sudah Allah tuliskan di alam azali sebelum kita lahir. Apakah kita ini harus minta atau kita ini ridho? Karena takutnya kalau kita minta terus dikatakan tidak sopan. Tapi kalau kita ini diam, tidak minta, nanti dikatakan sombong. Iya. Seolah-olah kita ini tidak butuh Gusti Allah kan gitu. Jadi memang ada sebuah kompromi, karena terkait dengan masalah makom kita sebagai hamba. Doa itu artinya adalah meminta, menyeru, memanggil. Dan doa itu adalah bagian daripada ibadah. Ibadah itu artinya adalah menghamba. Menghamba itu artinya adalah merendah. Menghamba artinya menunjukkan kehinaan. Maka jika meminta itu adalah bagian daripada menunjukkan kehinaan sebagai seorang hamba. Dan itu adalah bagian daripada menunaikan hak-hak Allah untuk disembah, diminta dan diibadahi. Maka jika kita mendapatkan ketenangan dalam kehinaan diri sebagai seorang hamba dengan meminta, maka mintalah. Jadi ini tidak menjadi sebuah jalan yang harus diikuti oleh setiap orang. Jadi apakah kita ini meminta, apakah kita ini pasrah kepada qada dan qadar, itu pilihan masing-masing. Kalau kita mendapatkan ketenangan hidup kita dengan memilih menghinakan diri sebagai seorang hamba yang lemah di hadapan Allah yang punya maha segala, maka berdoalah, maka memintalah, karena berdoa itu bagian daripada ibadah, dan ibadah itu adalah menghinakan diri. Urusan diberi atau tidak, itu urusan lain. Berdoa itu satu urusan, diberi atau tidak, itu urusan lain. Nah, ketika Allah tidak beri, dan kemudian kita berdoa terus, tetapi kemudian kita menganggap doa itu adalah bagian daripada ekspresi kehinaan kita sebagai seorang hamba, maka itu adalah ibadah, maka itu adalah baik. Tapi kalau kita memilih untuk tidak meminta sebagai bagian daripada membangun sikap ridho dan pasrah kepada ketetapan Allah, dan kita tenang dengan itu, maka tidak usah meminta. Yang penting niat kita tidak untuk bersombong. Niat kita adalah untuk ridho kepada segala ketetapan Allah. Kan sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Setiap tindakan itu tergantung niat. Kalau niat kita tidak meminta, bukan karena sombong. Niat kita tidak meminta adalah untuk bersikap ridho kepada segala ketetapan Allah, agar kita diridhoi. Karena jalan sorga itu kan hanya ridho. Ingat loh, jalan sorga itu hanya ridho. Kunci sorga itu hanya ridho. Amal ibadah kita itu yang menentukan derajat sorga di dalamnya. Seorang hamba itu tidak akan masuk ke dalam sorga dengan amalannya. Tapi seseorang hamba akan masuk ke dalam sorga dengan ridho Allah. Amalan kita itulah yang menentukan derajat sorga di dalam yang kita raih itu derajat yang mana. Jadi amalan kita, baik itu berbentuk ibadah maupun berbentuk interaksi sosial kita dengan orang lain, digabungkan pahalanya, kemudian itulah yang akan menentukan derajat sorga itu ada di mana. Tapi kuncinya adalah ridho Allah, dan ridho Allah itu hanya bisa dicapai dengan ketika kita meridhoi segala ketetapan qada dan qadarnya. Jadi ketika kita tidak meminta, tidak ngeyel, tidak ngegerendeng itu sama Gusti Allah, tapi dengan niat mencapai keridhoannya, tidak apa-apa. Apa yang membuat kita nyaman? Kalau kita nyaman dengan bersikap ridho, maka ambillah ridho. Kalau kita nyaman dengan bersikap meminta, maka ambillah kita meminta.
Ustaz, bagaimana kalau sifatnya situasional? Lakukanlah sesuatu yang sifatnya situasional. Karena yang namanya keadaan hati kita itu ditentukan oleh saat itu kita merasa apa. Misalnya Bapak nih, Nun Sewu, niat nih sekarang, nanti malam aku mau tahajud. Aku mau minta sama Allah. Aku sudah siapkan doanya ini. Terus akhirnya Bapak dibangunkan untuk sholat tahajud. Tiba-tiba ketika habis sholat tahajud, punya perasaan muncul yang lain. Nah, kayaknya aku nggak usah minta deh. Aku ingin bersikap ridho saja. Ya sudah, nggak usah minta. Merenung, tafakur, sebagai bagian daripada menerima segala qada dan qadarnya dengan sepenuh hati, itu pun bagian daripada ibadah. Jadi yang namanya dorongan kita meminta dan dorongan kita ridho, itu sifatnya sangat situasional. Nggak bisa disikapi selamanya oleh satu orang. Ada orang yang ridho terus, dia nggak pernah minta. Atau misalnya ada orang yang minta terus, dia nggak pernah yang namanya ridho. Nggak begitu. Setiap orang itu punya suasana. Kapan dia meminta, kapan dia ridho. Nah, itu kira-kira Bapak Subhi. Jadi jadi kalau Bapak merasa in this moment, aku merasa malu, aku merasa izin karo Gusti Allah untuk minta. Ya wis merasa minta Pak. Terus aku malu lah, kali ini aku malu dah, aku nggak mau minta lah. Tapi ketika next time kita benar-benar kebelet pengen minta, dan dengan meminta itu kita merasa benar-benar menghinakan diri kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala, yuk minta. Jadi ini sangat situasional, ini pilihan, bukan sesuatu mandatori yang harus kita ambil selamanya seperti itu. Yang saya itu kira-kira Pak Suki. Oh, yang lain sama-sama. Silakan ibu-ibu, udah dari bapak-bapak terus. Saya bisa tanya. Siapa? Pak Buang, silakan. Pak Buang, mau silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik dengan tadi yang konsep memberi tapi tangan di bawah tadi ya. Yeah. Ya. Jadi sekarang ini kan problem yang terjadi apa lagi di orang meminta sumbangan apa di rumah apa lewat SMS apa segala macam, kita kan meminta semua Mbak ya. Ya. Kita memberinya kan dari atas. Tadi kan Ustadz menyampaikan kita taruh di apa di nampan gitu ya. Terus para yang meminta itu ngambil gitu ya. Ya. Jadi ini memang ini rasanya ini kelas tinggi nih, ini ilmu tinggi nih. Bukan ilmu sembarang. Kita kan saya terang-terangan berusaha seperti pernah disampaikan Ustadz. Ya kalau kita subuh ke masjid yang bawa berapa lah untuk tabah rutin, ada 2 kotak setiap rutin gitu ya. Itu kan kita memberi dari atas juga ya Pak, tidak menaruh di tadi. Jadi betul-betul ini karena banyak orang yang sekarang orang yang meminta-minta itu kita juga tidak tahu dia untuk apa. Kadang-kadang kan ada yang membuat surat apa proposal macam-macam itu, tapi toh kalau dicek di sana bukan tempatnya, nggak ada tuh, itu kan jadi kita jadi buruk sangka juga kan. Ini gimana supaya menetralisir ini Ustadz? Saya sudah berusaha ya, kita kesempatan untuk berbanyak beramal gitu ya. Khawatir tadi ini termasuk sombong juga enggak Ustadz?